Berjumpa kembali teman-teman dalam channel Filsafat untuk Pemula. Yang kali ini kita akan memulai pembahasan kita selama 30 hari tentang kajian budaya atau cultural studies. Kita akan coba memahaminya mulai dari nol sampai nanti pada tema-tema yang kompleks tentang kajian kebudayaan atau dalam bahasa Inggrisnya cultural studies. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa itu kajian budaya? Itu dulu, itu yang paling mendasar. Nah, teman-teman, untuk menjelaskan itu saya akan coba berikan ilustrasinya ya. Jadi kita itu kan hidup ya di dunia yang kalau teman-teman perhatikan itu penuh dengan simbol, kebiasaan, dan praktek-praktek yang kita jalani setiap harinya. Bahkan sampai kita sendiri pasti lupa apa saja prakteknya itu. Jadi kita menjalani simbol, kebiasaan, dan praktek-praktek itu tanpa terlalu memikirkannya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau teman-teman sadari dari cara kita berpakaian, dari jenis musik yang kita dengarkan, hingga bagaimana kita berkomunikasi secara sosial, baik itu langsung atau lewat media sosial, semuanya itu kan adalah praktek keseharian yang di dalamnya ada simbol-simbol, ada kebiasaan-kebiasaan. Dan itu menjadi sebuah kebudayaan. Nah, pertanyaannya, pernahkah terpikir bahwa kebudayaan itu tadi sebenarnya bisa dibaca, bisa dianalisis, dan bisa dipahami secara mendalam? Disinilah kajian budaya berperan. Pada tahap inilah kajian budaya kita butuhkan. Jadi kajian budaya teman-teman atau cultural studies itu memang adalah satu bidang interdisipliner atau lintas disiplin, lintas ilmu yang mencoba memahami bagaimana budaya itu bekerja, bagaimana budaya itu membentuk hidup kita, diri kita, siapa kita. Dan lewat kajian budaya itu kita kemudian bisa mengkritisi kebudayaan itu sendiri. Nah, pertanyaannya kan sekarang, karena dari tadi kan kita ngomongin tentang budaya gitu kan. Nah, apa itu kebudayaan? Apa itu budaya? Nah, itu penting karena sebelum kita nanti membahas tentang kajian budaya, maka budaya itu sendiri harus kita pahami. Apa itu? Karena begini, banyak orang menganggap budaya itu hanya sebatas seni, tarian tradisional, peninggalan masa lalu, atau warisan-warisan leluhur. Seperti kita kalau ngomongkan budaya kan nanti bayangan kita itu adalah alat musik tradisional, rumah tradisional, ya kan gitu. Tradisi dan upacara-upacara tradisional. Budaya tidak salah, tapi budaya bukan hanya tentang itu. Budaya adalah segala hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, dan yang kita percayai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa budaya itu maknanya luas. Bagi saya, kalau saya harus mendefinisikan akhirnya, budaya merupakan sistem makna yang kita gunakan untuk memahami dunia. Makanya perbedaan budaya antara budaya kita dengan budaya di Amerika atau budaya di Eropa ya, atau budaya di Asia Timur, Asia Pasifik misalnya, itu hanya perbedaan sistem makna. Sistem makna yang digunakan oleh masyarakatnya atau manusianya dalam memahami dunia, sehingga nanti produknya, turunannya barulah muncul tentang cara hidup, kemungkinan juga tradisi, kemungkinan juga produk-produk kebudayaan lain gitu ya. Nah,
Sebagai contoh begini untuk memahamkan, misalnya begini, kenapa kita menganggap jas ya, jas yang ada dasinya itu ya, jas itu sebagai pakaian formal. Ini kan produk budaya ya. Bukan hanya jasnya saja, tapi anggapan kita mengenai jas itu. Atau lagi misalnya, kenapa kita melihat warna merah itu menjadi simbol dari keberanian atau simbol dari tanda bahaya. Nah itu semua teman-teman, itu semua kan adalah hasil konstruksi kebudayaan, konstruksi budaya. Jadi budaya itu prinsipnya bukan hanya merupakan sesuatu yang alamiah, yang natural, yang begitu saja ada, taken for granted. Budaya adalah sesuatu yang memang kita ciptakan dan kita wariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi apa yang saat ini kita sebut sebagai kebudayaan atau budaya itu nggak muncul gitu saja sebagai sesuatu yang alamiah, tetapi memang dikonstruksi, dibangun. Ada kata intentionality-nya, ada kata kesengajaannya. Nah teman-teman, itu tadi tentang kebudayaan atau budaya. Nah pertanyaan lagi, kita kembali ke yang pertama. Lalu apa kajian budaya itu? Kajian budaya itu muncul sebagai respon terhadap pertanyaan tentang siapakah yang menciptakan makna dalam budaya. Kalau kita bicara tentang siapa yang menciptakan makna dalam budaya, kita nggak bisa ngomong itu kita, saya, Anda, tidak. Tetapi pasti ada yang berkuasa. Ada yang berkuasa yang menentukan makna tersebut. Nah, pertanyaannya siapa yang berkuasa? Atau pertanyaan lainnya, kalau kita bicara di kajian budaya, maka mengapa misalnya beberapa praktek kebudayaan, praktek budaya tertentu lebih dihargai daripada praktek budaya lain? Misalnya praktek budaya elit ya. Kalau misalnya ada tradisi makan duduk dengan kursi, makan di atas dengan meja, dengan sendok dan garpu, itu jauh lebih dihargai daripada makan di tikar dengan tangan. Nah itu kan praktek kebudayaan, soalnya ada budaya elit dan ada budaya yang tidak elit. Mengapa lagu-lagu klasik atau musik klasik atau dalam tanda kutip ya hari ini seperti musik-musik pop ya, atau gini, musik klasik lebih dihargai daripada musik pop karena musik klasik dianggap punya nilai lebih adiluhung daripada musik pop. Sebaliknya musik pop dianggap lebih adiluhung juga, misalnya rock, jazz gitu, daripada dangdut misalnya. Nah, siapa yang menentukan ini? Siapa yang berkuasa atas makna semacam itu? Kajian budaya berusaha membongkarnya. Kajian budaya berusaha melacak bagaimana budaya bekerja, bagaimana budaya membentuk identitas kita, dan bagaimana kemudian budaya itu seringkali jadi arena pertarungan kekuasaan, di mana di dalam kebudayaan itu masing-masing kekuasaan itu saling berrelasi, berhubungan, tapi juga berkompetisi dan saling membunuh. Nah, dalam bidang kajian budaya yang akan kita bahas selama 30 hari ke depan, kita nanti akan belajar bukan tentang peninggalan-peninggalan tradisional ya teman-teman, tapi kita akan belajar hal-hal yang memang hari ini atau kekinian boleh dikatakan sebagai budaya atau produk budaya. Misalnya film, televisi, media sosial ya, atau bahkan bahasa ya, bahasa yang kita gunakan hari ini. Jadi budaya bukan hanya terbatas pada bahasa daerah ya teman-teman, dalam hal ini bahasa yang memang hari ini kita gunakan. Karena dibalik semua produk itu, dibalik semua praktek itu, film, televisi, media sosial, tontonan, pertunjukan, dan bahasa, fashion, pakaian, dan bahkan kuliner, dibalik itu semua ada makna yang tersembunyi yang kemudian membentuk cara kita
yang mengkonsumsinya melihat dunia. Nah, untuk itu teman-teman, ketika kita bicara tentang kajian budaya atau cultural studies, kita tidak mungkin bicara tentang sesuatu yang sudah old ya, sudah past, yang sudah lama. Kita justru akan bicara tentang kehidupan sehari-hari kita hari ini. Jadi itu mungkin saja agak baru ya dalam tradisi pemahaman kita tentang budaya ya, karena budaya selama ini kan anggapannya sesuatu yang sudah kuno, langka gitu ya. Tidak, dalam kajian budaya atau cultural studies kita justru bicara tentang hal-hal yang sehari-hari, yang common ya, yang biasa, tetapi di balik yang biasa itu ada ideologi yang bekerja. Jadi kalau gitu pertanyaannya kan begini, oke, sehari-hari saya sudah baik-baik saja, kenapa saya harus belajar kajian budaya? Kenapa saya harus belajar cultural studies? Atau setidaknya kenapa sih saya dipaksa untuk mengenal cultural studies? Oke, jawaban pertamanya, saya tidak sedang memaksa. Saya tidak memaksa teman-teman untuk memahami cultural studies itu apa, tetapi saya menawarkan bahwa cultural studies itu penting untuk kita. Bahwasannya kita mau ambil atau tidak, itu monggo, silahkan. Tetapi jawabannya sederhana juga. Kenapa saya perlu belajar kajian budaya? Karena budaya ada, hidup di mana-mana, dan berpengaruh besar dalam hidup kita sehari-hari. Paradigma kita menjalani hidup kita mulai dari bangun tidur, makan, minum, mandi. Kita mandi harus pakai sabun. Sabun itu produk budaya. Sabunnya merek apa, baunya apa. Karena kalau baunya belerang, kayaknya saya nggak mau. Saya lebih cenderung memilih sabun yang ini, sampo yang itu. Atau saya buang air, mau pakai tisu atau pakai air. Karena kalau pakai tisu kesannya menjadi lebih beradab daripada kalau saya ceboknya pakai air. Sadar atau tidak, segala yang melingkupi hidup kita adalah kebudayaan. Contoh lainnya misalnya, mengapa iklan, misalnya kita bicara iklan saja, mengapa iklan selalu menampilkan standar kecantikan tertentu misalnya, sehingga membuat kita bisa mengkategorikan yang cantik itu yang kayak gitu, yang jelek kayak begini, yang pria manly itu kayak gini, yang kurang pria kayak gitu. Atau mengapa ada perbedaan cara bicara, misalnya cara bicara antara saya yang laki-laki dan dia yang perempuan. Kalau laki-laki itu kodratnya dalam tanda petik begini dan perempuan begitu, itu semua produk budaya. Atau misalnya lagi, mengapa film Hollywood seringkali menggambarkan dalam film-film itu bahwa ada negara-negara tertentu yang tidak beradab atau digambarkan dengan cara yang stereotypical ya, yang misalnya bagaimana kalau dalam film tentang perang diproduksi Hollywood itu negara-negara timur, entah Asia atau Timur Tengah, dianggap terbelakang, kekerasan, violences di mana-mana, padahal di Amerika Serikat sendiri violences nggak kurang-kurang gitu. Nah, kajian budaya membantu kita memahami dan mengkritisi fenomena-fenomena tersebut. Nah, itulah kajian budaya sebagai pengantar. Jadi kajian budaya bukan hanya tentang seni, tentang tradisi, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dunia, menangkap dunia, dan memaknai dunia. Dengan kita mempelajari budaya, kita jadi bisa lebih sadar teman-teman tentang bagaimana kita sadari, kita refleksikan diri kita ini dibentuk ternyata oleh lingkungan sosial kita. Dan bahkan bagaimana nantinya kita juga bisa menemukan jalan untuk mengubah ini, mengubah cara kita melihat dunia, artinya kita mengubah lingkungan sosial kita dan kebudayaan di sekitar kita. Ini pengantar yang singkat teman-teman ya, kita belum masuk ke kajian budaya sejarahnya gimana, dari mana ilmu itu berasal, kenapa lintas disiplin atau lintas ilmu. Itu nanti akan kita pelajari di video selanjutnya, di mana kita akan mulai membahas tentang sejarah kajian budaya,
dan bagaimana disiplin kajian budaya ini berkembang dari masa ke masa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk kita masih bisa tetap bertahan ngobrolin tentang kebudayaan dalam perspektif filsafat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, tetap berpikir kritis.